Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang potensi di Desa Tepian Indah dan mengulas singkat tentang video-video yang ada sebelumnya. Video kali ini adalah video yang keempat atau tema yang keempat. Tidak terasa sudah selama 1 bulan kita menjalankan proses KKN dengan cara online. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang profil Desa Tepian Indah, pencegahan atau penanganan COVID-19 di Desa Tepian Indah, dan kondisi ketahanan pangan di Desa Tepian Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas atau mereview ulang beberapa video-video sebelumnya dan mencoba untuk menggali potensi yang ada di Desa Tepian Indah. Desa Tepian Indah merupakan desa yang ada di Kecamatan Bengalon yang dimana hampir 70% masyarakatnya adalah transmigrasi, atau bisa dikatakan kebanyakan masyarakatnya adalah pendatang dari daerah lain. Sehingga di desa ini terdapat banyak sekali macam suku, mulai dari suku Kutai, Bugis, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bima, dan banyak lagi suku lainnya. Pada saat pandemi COVID-19 masuk ke tanah air sekitar bulan Maret 2020 kemarin, banyak daerah yang terkena dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah yang ditemukan kasus COVID-19 dapat dikatakan terkena dampak secara langsung. Untuk saat ini, kondisi di Desa Tepian Indah mengalami dampak secara tidak langsung dan diharapkan akan terus menjadi lebih baik ke depannya. Dampak secara tidak langsung COVID-19 yang dialami oleh masyarakat Desa Tepian Indah berupa pembatasan untuk bepergian keluar daerah, dan terkadang ada rasa was-was di masyarakat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. Mayoritas masyarakat Desa Tepian Indah yang berasal dari luar Kutai Timur sejak pandemi COVID-19 harus bersabar untuk tidak bertemu dengan keluarga maupun kerabat yang ada di luar daerah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, masyarakat Desa Tepian Indah juga tidak melakukan bepergian ke luar daerah dan menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, serta menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Selain itu juga, pemerintahan desa melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan memberikan bantuan berupa bantuan sosial. Untuk kondisi ketahanan pangan sendiri di Desa Tepian Indah, sesuai dengan pengertian ketahanan pangan bahwa ketahanan pangan ialah situasi di mana semua rumah tangga punya akses fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan untuk seluruh anggota keluarganya. Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut, ketahanan pangan di Desa Tepian Indah bergantung pada produktivitas perkebunan kelapa sawit, baik yang dimiliki secara langsung maupun yang bekerja di perusahaan sawit. Perekonomian masyarakat sekitar Desa Tepian Indah mayoritas bergantung pada perkebunan kelapa sawit. Baik buruknya kondisi perekonomian atau ketahanan pangan yang ada di Desa Tepian Indah bergantung pada produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pangan berupa kebutuhan pokok seperti sayuran, ikan, beras, dan kebutuhan lainnya selama pandemi COVID-19 ini tidak mengalami kelangkaan walaupun sempat dilakukan kebijakan PSBB. Dan dalam kebijakan tersebut memberikan kelonggaran bagi pendistribusi bahan pangan sehingga bahan pangan tetap tersedia. Itu tadi sedikit review singkat tentang video-video kita sebelumnya tentang profil desa di Desa Tepian Indah, pencegahan COVID-19 di Desa Tepian Indah, serta ketahanan pangan yang ada di Desa Tepian Indah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi yang ada di Desa Tepian Indah. Di Desa Tepian Indah memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Dari potensi ini, masyarakat di Desa Tepian Indah dapat melaksanakan integrasi antara perkebunan kelapa sawit dan pemeliharaan sapi potong. Sulitnya mencapai swasembada daging sapi salah satunya disebabkan karena jumlah populasi ternak sapi belum mencukupi. Berdasarkan data pada tahun 2017, produksi daging sapi dan kerbau nasional sebesar 513.000 ton pada tahun 2017.
belum memenuhi kebutuhan daging yang mencapai 604.000 ton. Produksi daging sapi ini sangat berkaitan dengan ketersediaan pakan berkualitas. Penyediaan pakan berkualitas berkaitan erat dengan lahan sebagai tempat budidaya hijauan pakan. Terdapat tantangan pengembangan ternak ruminansia, yaitu ketersediaan lahan sebagai sumber hijauan pakan. Lahan pertanian yang cenderung mengalami penyusutan sehingga dapat mengurangi hijauan pakan. Sejalan dengan penyusutan lahan, berkurang pula peluang produksi hijauan dan persediaan hasil sampingan pertanian yang dapat dijadikan pakan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor kendala dalam meningkatkan produktivitas ternak ruminansia melalui pemberian konsentrat di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan populasi ternak sapi yang dapat meminimalkan kehambatan ketersediaan lahan dan hijauan dapat dilakukan dengan penerapan integrasi kelapa sawit dan ternak sapi. Adanya ketersediaan lahan untuk penerapan sistem integrasi sawit dan ternak sapi di areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Tepian Indah, sehingga penerapan sistem integrasi kelapa sawit ternak sapi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, sekaligus dapat meningkatkan optimasi pengolahan perkebunan kelapa sawit. Di satu sisi, kebutuhan pakan ternak dapat dipenuhi dengan memanfaatkan vegetasi dan hasil samping industri perkebunan kelapa sawit, sedangkan ternak juga dapat memberikan kontribusi penyediaan berupa pupuk organik dan pengendalian gulma rumput. Produksi hijauan di bawah tegakan kelapa sawit pada umur 3 dan 6 tahun diperkirakan sebanyak 13,168 kg per hektar dan 6.380 kg per hektar menurut Daru pada tahun 2014. Dari segi produktivitas ternak, sistem integrasi ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas sapi yang ditandai dengan pertambahan bobot badan harian. Pemberian pakan yang bersumber dari pelepah kelapa sawit dengan penambahan konsentrat secara nyata meningkatkan PBBH sapi antara 0,45 sampai dengan 0,66 kg per ekor per hari menurut Suryana dan Yasin pada tahun 2015. Adanya konsep integrasi ini dapat membantu meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit maupun peternak sapi. Peningkatan pendapatan peternak terutama dipengaruhi oleh penghematan biaya pakan sekitar 20 sampai dengan 40% untuk menghasilkan pertambahan 1 kg bobot badan. Selain itu, kesejahteraan petani dengan pola integrasi kelapa sawit dan ternak sapi sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani atau pekebun kelapa sawit. Penelitian yang dilakukan di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dibandingkan dengan pola perkebunan kelapa sawit saja dengan asumsi tiap keluarga memiliki kebun seluas 3 hektar dengan memelihara sapi minimal 3 ekor. Secara umum, keuntungan sistem integrasi tanaman ternak adalah yang pertama, diversifikasi penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi resiko usaha. Yang ketiga, efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang keempat, efisiensi penggunaan input produksi. Yang kelima, mengurangi ketergantungan energi kimia. Yang keenam, ramah lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan produksi. Dan yang kedelapan, pendapatan rumah tangga petani pekebun yang berkelanjutan. Itulah tadi uraian singkat tentang potensi yang ada di Desa Tepian Indah. Potensi berupa integrasi antara perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi potong merupakan sebuah potensi yang sangat baik. Potensi yang saya jelaskan tadi dapat tercapai apabila adanya kerjasama antara masyarakat dan pihak pemerintah untuk mewujudkan potensi ini. Kesimpulannya, selama kegiatan KKNDR ini berlangsung di Desa Tepian Indah, dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah desa telah melakukan himbauan ke masyarakat untuk tetap produktif dan selalu menjaga kesehatan diri dan menyalurkan bantuan sosial. Kondisi masyarakat juga sudah mulai beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru untuk lebih meningkatkan kesehatan tubuh.
kondisi ketahanan pangan di Desa Tepian Indah sendiri bergantung pada produktivitas perkebunan kelapa sawit. Selain itu, di Desa Tepian Indah juga memiliki salah satu potensi yang luar biasa, yaitu integrasi antara perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi potong untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungannya, baik berupa doa dan semangat selama kegiatan KKNDR ini dilaksanakan. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang didapatkan. Terus dukung saya di channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe di channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.